Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas pertumbuhan kepribadian perlu mengetahui prinsip keteladanan. Kita perlu seorang yang kita teladani, pembimbing dan coach bagi kita. Kita masuk ke ciri-ciri pembimbing yang baik, coach yang baik. Kita masuk ke ciri yang ketiga. Pembimbing yang baik memiliki pengalaman yang telah terbukti. Semakin jauh kita melangkah dalam pengejaran, semakin jauh kita melangkah dalam pengejaran potensi kita, semakin banyak daerah yang harus kita tambah. Bagaimana kita mengetahui cara melakukannya? Manfaatkanlah pengalaman dari orang lain. Pepatah Tiongkok mengatakan, untuk mengetahui jalan di depan, bertanyalah kepada mereka yang sudah kembali. Kita perlu mencari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman yang terbukti dan kita perlu belajar darinya. Jadi, carilah orang yang sudah terbukti berhasil. Tidak ada orang yang berhasil kalau dia tidak belajar dari orang yang berpengalaman. Kita perlu mengikuti para pendahulu kita. Kita perlu melihat sesuatu yang belum kita lihat. Seperti yang dikatakan mantan wali kota New York, seorang politikus Rudy Giuliani mengatakan, semua pemimpin dipengaruhi oleh orang-orang yang mereka kagumi, membaca tentang mereka dan mempelajari sifat-sifat mereka. Akhirnya membuat seorang pemimpin yang terinspirasi tersebut mengembangkan sifat kepemimpinannya sendiri. Lalu ciri yang keempat, pembimbing yang baik, dia memiliki hikmat. Ada sebuah kisah tentang seorang ahli yang dipanggil sebuah perusahaan untuk memeriksa sistem fabrikasi mereka. Mesin tersebut rusak dan semua produksi terhenti. Ketika si ahli tiba, ia hanya membawa sebuah tas kecil, tas hitam yang kecil saja. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, tanpa basa-basi, ia mengelilingi peralatan tersebut selama beberapa menit saja. Dan kemudian berhenti sambil memusatkan perhatian kepada satu bagian tertentu dari mesin tersebut. Ia mengeluarkan sebuah palu kecil dari dalam tasnya dan memukulnya dengan perlahan. Tiba-tiba semua proses produksi kembali berjalan normal dan ia pergi diam-diam. Keesokan harinya, ia mengirimkan tagihan yang membuat sang manajer marah besar. Nilainya fantastis, 1.000 US dollar. Langsung saja, si manajer mengirim email balasan, tolong jelaskan apa kategori pembayaran yang tidak masuk akal ini, tolong diperinci, tolong diperjelas. Lalu seorang ahli itu, dia melengkapkan fakturnya, perinciannya, $1 untuk memukul peralatan dengan palu, $999
$99 untuk mengetahui mana yang perlu dipukul. Itulah hasil atau itulah nilai dari hikmat. Pembimbing, coach yang memiliki hikmat sering menunjukkan kepada kita mana yang perlu dipukul. Pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan mereka membantu kita memecahkan masalah yang sulit kita tangani sendiri. Seperti pengalaman dari John C. Maxwell. Dia punya mentor, Fred Smith. Suatu saat John berkata, "Mengapa sih orang-orang yang sukses, yang berbakat seringkali merusak kehidupan mereka sendiri dan karir mereka sendiri?" Lalu coach-nya berkata, "Jangan pernah menyamakan bakat orang dengan pribadi orang tersebut. Bakat mereka memampukan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang mengagumkan. Namun, pribadi mereka mungkin cacat yang pada akhirnya menimbulkan kehancuran." Kepingan hikmat dari mentornya itu membuat John sadar. Pertama, itu membantu dia untuk memahami dengan lebih baik cara untuk bekerja sama dengan orang-orang yang berbakat dan membantu mereka berkembang. Kedua, ini menjadi peringatan bagi dia sendiri. Dia tahu bahwa memiliki bakat di bidang tertentu tidak berarti membebaskan dia untuk melakukan atau melalaikan masalah disiplin dan karakter. Kita semua hanya selangkah jauhnya dari kebodohan. Disitulah orang-orang berhikmat sering menggunakan kata-katanya untuk membantu kita belajar dan berkembang. Mereka membuka mata kita, memandang dunia yang mungkin tidak akan pernah atau belum kita lihat tanpa bantuan mereka. Mereka menolong kita untuk mengatasi situasi yang sulit. Mereka membantu kita untuk melihat kesempatan yang mungkin akan terlewatkan tanpa bantuan mereka. Mereka membuat kita lebih bijaksana dibanding tahun-tahun dan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Carilah pembimbing yang memiliki hikmat. Salam untuk melakukan perkembangan kepribadian dengan mencari pembimbing yang memiliki hikmat. Dan juga salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.